Kalau ada orang kelebihan ego, cara ngajarinya supaya egonya bisa ditekan, maka mintalah dia melakukan pekerjaan sepele itu. Jadi kalau ada orang harga diri dan egonya gede banget, itu orang harus dilatih menundukkan egonya dengan melakukan pekerjaan yang kelihatannya kasar banget. Minta-minta di pasar kepada orang lain. Saya pernah berkunjung satu ketika saya ke New York beberapa tahun yang lalu ya. Saya berkunjung ke pusat meditasi spiritual yang dikelola oleh kelompok dari India namanya Brahma Kumaris ya. Ini kelompok spiritual India yang basisnya agama Hindu, namanya Brahma Kumaris atau dikenal dengan BK. Mereka punya pusat uzlah gitu sempat meditasi di sebuah kawasan di luar New York, di sebuah gunung itu, di atas gunung gitu. Nah, menarik. Saya lihat ketika itu. Jadi orang-orang yang ngikuti gerakan ini atau kelompok ini itu backgroundnya macam-macam. Ada yang orang biasa, ada yang pengusaha, ada yang manajer, ada yang CEO, ada dosen, ada profesor, macam-macam. Nah, cara mereka ngajari mereka menundukkan egonya itu, orang-orang yang punya jabatan tinggi itu disuruh melakukan pekerjaan yang sepele. Misalnya nyuci piring, terus mencari kayu di hutan di sekitar center meditasi itu, cari kayu untuk kayu bakar untuk masak ya. Terus macam-macam. Jadi orang dilatih untuk melakukan depresiasi terhadap dirinya, untuk menundukkan egonya. Jadi orang kalau kelebihan ego itu cara menundukkannya adalah orang itu diminta untuk melakukan pekerjaan yang kasar itu. Ketika itu saya heran, kok mau ya profesor disuruh nyuci piring gitu ya. Nah ketika saya baca ini di dalam kitabnya, saya langsung ingat itu. Ternyata di IFIA ada ini terbanyak ini. Jadi kalau ada orang kelebihan ego, cara ngajarinya supaya egonya bisa ditekan, maka mintalah dia melakukan pekerjaan sepele itu. Mungkin sekali-kali Dr. Niam perlu apalah nyapu di jalan atau masak gitu ya. Suami-suami yang kadang-kadang terlalu gede egonya itu perlu nyuci piring juga, nyuci baju ya, supaya bagaimana merasakan melakukan pekerjaan yang di mata orang lain itu dianggap sebagai pekerjaan kasar itu. Kasar atau hina? Hina ya, pekerjaan hina. Itu harus melakukan itu. Lil kudiyati, jadi minta-minta ya. Makanya salah satu pelajaran menjadi seorang biku dalam agama Buddha itu ya, itu mereka disuruh pakai pakaian yang sederhana sekali, kemudian disuruh pergi, nggak boleh menumpuk harta, nggak boleh punya harta. Jadi dia makan berdasarkan apa yang diperoleh dari sedekah orang lain pada hari itu ya. Mungkin ini ekstrim ya, tapi saya mencoba memahami intinya. Intinya adalah tundukkan ego kita. Jadi cobalah mengalami satu pengalaman jenengan melakukan pekerjaan yang hina di mata orang lain, supaya ego kita itu agak sedikit bisa direm itu ya. Karena problem besar orang mau belajar tasawuf adalah ego. Dan ego ini kalau tidak dikendalikan itu memang bisa destruktif banget, destruktif sekali itu. Ya, destruktifnya itu ya jangan ngerti lah terutama orang-orang yang sudah punya jabatan besar itu ya, itu problem besar itu. Jadi tasawuf ini sebetulnya memang ilmu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya tantangan kejiwaan dalam pengertian spiritual ya. Orang misalnya egonya besar segala macam itu penting itu. Sekali-kali perlu naik bis kota mikrolet gitu. Di Mesir itu ini cerita mertua saya Gus Mus waktu beliau masih belajar di Mesir. Beliau itu belajar kepada salah satu orang yang disebut sebagai Ghazali abad 20. Namanya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Itu seorang sufi besar abad 20, dosen Al-Azhar yang disebut sebagai Ghazaliyu Al-Qarnil Ishrin, sebagai Ghazali abad 20.
namanya Abdul Halim Mahmud, itu gurunya Gusmus, Profesor Quraish Shihab, siapa lagi ya, Gus Dur juga ya. Nah, cerita Gusmus, Syekh Abdul Halim ini profesor besar. Kalau ngajar di Al Azhar itu setiap hari itu naik bis kota. Kadang-kadang ketemu muridnya di bis kota, duduk bareng ngobrol. Jadi sambil, padahal malah ngajar muridnya di situ juga itu. Jadi profesor naik bis kota bersama murid-muridnya itu mungkin salah satu cara kenapa Syekh Abdul Halim Mahmud itu melakukan itu, mungkin membaca kitab Ihya ini, melaksanakan ajaran kitab Ihya. Jadi kita belajar menundukkan ego kita dengan mengalami pengalaman orang biasa. Orang biasa naik mikro, kita naik mikrolet itu sekali-kali. Dr. Farhat sekali-kali, nggak usah naik mobil pribadi naik apa. Itu perlu itu. Jadi perlu, dan ini pelajaran bagi kita semua ya. Jadi kalau jenengan kepengin hidup spiritualnya itu sehat, itu kendalikan ego kita. Caranya bagaimana? Paksa diri kita untuk menjadi orang biasa. Sekali-kali kita jadi orang biasa. Jangan menjadi orang commoner, orang biasa nih kalau ya. Karena kalau menjadi orang gede terus, itu pasti akan menggedekan ego. Nah, sekali-kali ego ini perlu dikempeskan ya. Cara ngempesinya adalah memaksa diri kita menjadi orang biasa. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali mengutip hadis Kanjeng Nabi yang terkenal, aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang biasa. Maksudnya orang biasa apa? Orang yang pendidikannya sederhana. Karena kalau surga itu membutuhkan PhD misalnya, itu ya penduduk itu sedikit sekali yang masuk surga itu. Nah, itu orang biasa bagaimana? Makanya Kanjeng Nabi itu ngendikannya aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Ya, sebagian besar penduduk surga itu orang biasa. Menunjukkan betapa demokratisnya surga itu gitu loh. Karena kalau surga itu mensyaratkan kualifikasi yang tinggi sekali, ya yang masuk surga sedikit sekali. Nah, makanya konon Al-Ghazali itu ketika menjelang meninggal, beliau itu pernah konon katanya mengeluarkan satu kata-kata gitu yang kayak bau keluhan. Sebelum meninggal beliau itu mengeluarkan kata-kata Allahumma imanan ka imanid du'afa. Ya Allah, berikanlah aku iman seperti imannya orang-orang biasa, orang-orang lemah. Karena orang-orang biasa itu kadang-kadang jauh lebih jujur imannya ketimbang orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Karena mereka ketika beriman itu ya apa adanya. Karena mereka nggak punya, mereka nothing to lose, nggak punya sesuatu yang dipertaruhkan, itu nggak ada itu. Kalau mereka beriman, dia beriman beneran, bukan karena beriman karena tekanan sosial atau nggak ada itu. Jadi ini kita malam ini belajar tentang salah satu proses spiritual yang penting, yaitu kalau kita mau jadi orang yang secara spiritual itu dalam ya, belajarlah jadi orang biasa. Tundukkan ego kita dengan cara melakukan tindakan yang biasa.